Lini belakang hingga depan bikin timnas makin tangguh. Hai, Sobat Fans semuanya. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan informasi sepak bola mendalam. However, they were able to beat Indonesia 2-1 in the reverse fixture. 70,000 fans are going. Lini belakang hingga depan bikin timnas makin tangguh. Wak, kalian sadar gak? Timnas Indonesia sekarang udah beda banget dari dulu. Kalau dulu kita sering ketar-ketir lihat lawan nyerang karena pertahanan gampang jebol, sekarang rasanya lebih tenang. Kenapa? Karena ada suntikan pemain naturalisasi yang benar-benar ngasih tenaga baru. Dari gawang, belakang, tengah, sampai depan, Garuda kelihatan makin solid dan siap bersaing di level Asia bahkan dunia. Kita mulai dari paling belakang dulu. Di bawah Mistar sekarang ada nama besar, Emil Audero. Dia ini bukan kiper sembarangan, main di Eropa, pengalaman di level top, refleks cepat, berani keluar dari sarang, dan punya mental baja. Audero ini ibarat tembok terakhir yang bikin lawan harus kerja keras banget kalau mau bobol gawang Indonesia. Kehadirannya bikin rasa percaya diri pemain belakang meningkat, karena mereka tahu ada penjaga gawang kelas dunia di belakang mereka. Nah, sekarang kita geser ke lini pertahanan. Di jantung pertahanan ada Jay Itzes, bek tangguh yang udah terbukti kualitasnya. Badannya tinggi, kuat, duel udara oke, dan yang paling penting punya visi main bagus. Jay ini nggak cuma jago nahan bola, tapi juga bisa bangun serangan dari bawah. Dia tipe bek modern yang bisa jadi fondasi permainan timnas. Lalu di sisi kanan ada Kevin Dix. Dia ini bek sayap yang nggak cuma ngandalin kecepatan, tapi juga punya disiplin taktik. Dix rajin banget naik bantu serangan, tapi tetap sigap kalau harus turun jagain lini belakang. Jadi sayap kanan timnas sekarang lebih hidup, lebih dinamis. Di sisi satunya ada Calvin Verdong. Kalau yang satu ini lebih kalem tapi super disiplin. Verdong kuat bertahan, jarang salah posisi, dan punya crossing yang bahaya. Kombinasi Dix dan Verdong bikin sisi kanan kiri pertahanan kita nggak gampang ditembus. Mereka kayak pagar kokoh yang siap nutup semua celah. Oh iya, jangan lupa ada Dean James, bek muda yang lagi naik daun. Energinya luar biasa. Cepat, berani duel, dan gak gampang capek. Dean ini tipikal pemain yang selalu kasih 100% di lapangan. Buat lawan, dia merepotkan karena gak gampang dilewati. Buat timnas, dia jadi tambahan tenaga baru yang segar dan bikin lini belakang makin fleksibel. Nah, kita geser ke tengah. Di sini ada Joe Pelupessy, sosok gelandang yang gak banyak disorot, tapi perannya vital banget. Dia ibarat mesin diesel, selalu stabil, kerja keras, gak banyak gaya, tapi selalu tepat waktu nutup ruang. Pelupessy bisa jadi pelindung buat back, bisa juga jadi penghubung yang ngalirin bola ke depan. Kalau dia ada di lapangan, permainan timnas jadi lebih seimbang, karena ada orang yang siap kerja kotor dan jagain keseimbangan tim. Sekarang kita maju ke lini serang. Di sini mulai muncul nama-nama muda berbakat. Ada Miliano Jonathans, winger lincah yang kreatif banget. Dribblenya oke, berani adu 1 lawan 1, dan punya visi permainan luas. Dia bisa kasih umpan matang, bisa juga masuk menusuk ke kotak penalti. Jonathans ini tipikal pemain yang bikin penonton berdiri karena aksinya sering bikin lawan salah langkah. Lalu ada Ole Romeni, striker tajam yang haus gol. Dia punya insting luar biasa, bisa cetak gol dari ruang sempit dan gak gampang grogi di depan gawang. Romeni gak cuma jago finishing, tapi juga rajin buka ruang buat temen-temennya. Dia striker modern yang gak cuma nunggu bola, tapi aktif nyari peluang. Jadi kalau kita lihat, dari Emil Audero di gawang, Jay Itzes di jantung pertahanan, sayap yang diisi Kevin Dix, Calvin Verdong, dan Dean James, lalu Joe Pelupessy yang jagain tengah, sampai Miliano Jonathans
Mertens dan Ole Romeni di depan, timnas sekarang punya formasi yang lebih komplit. Ini bukan lagi tim yang gampang diremehkan, tapi tim yang punya kombinasi kekuatan lokal dan kualitas Eropa. Orang kadang bilang, naturalisasi itu instan, padahal nggak segampang itu. Mereka harus adaptasi sama gaya main Indonesia, latihan bareng, bahkan nyatuin hati sama bendera merah putih. Dan faktanya, banyak dari mereka benar-benar mau berjuang, bukan cuma sekedar status paspor. Sekarang tugas kita, para supporter, yang harus jaga semangat itu. Stadion harus bergemuruh, layar kaca jangan sepi, dan medsos harus dipenuhi energi positif. Karena sepak bola bukan cuma 11 orang di lapangan, tapi semangat jutaan rakyat di belakangnya. Jadi ingat ya, dari lini belakang hingga depan, naturalisasi bikin timnas makin tangguh. Dan sekarang waktunya Garuda buktiin kalau Indonesia nggak cuma jadi penonton, tapi bisa bersaing di panggung dunia. Bagikan prediksi dan pendapat Anda pada komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.